Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Masih di bab 54 di kitab Riyadhus Shalihin, bab keutamaan tentang zuhud dan hasungan untuk mensedikitkan urusan-urusan dunia, juga keutamaan hakim. Terakhir telah saya bacakan di hadis yang ke nomor 11, ya, nomor 11. Saya ulangi di hadis nomor 11 ya. Wa anhu, dan darinya, dari Abu Hurairah qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man asfala minkum wala tanzuru ila ma huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru nikmatallahi alaikum. Muttafaqun alaihi wa hadza lafzul muslimin. Kalian perhatikanlah kepada orang yang di bawah dari kalian, dan janganlah kalian memperhatikan pada orang yang dia itu, orang tadi, di atas kalian, maka dia itu akan lebih dekat, lebih pantas untuk tidak mereka itu meremehkan nikmatnya Allah atas kalian. Jadi urusan dunia kita diperintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperhatikan, melihat yang di bawah kita. Kalau melihat yang di atas kita, maka kenikmatan itu terasa tidak ada pada diri kita. Mereka dikasih seperti itu, kenapa saya tidak? Mereka yang ibadahnya sederhana saja mungkin, bahkan mereka yang tidak beribadah kepada Allah, menentang kepada Allah, ya, berhukum selain hukumnya Allah Ta'ala, diberi sesuatu yang lebih daripada aku. Padahal saya ini orang yang beribadah kepada Allah, kenapa malah diberi sesuatu yang kurang buat aku? Bapak sekalian, ya, urusan diri itu sebetulnya kecukupan itu tidak ada manakala kita itu tidak mencukupkan diri dan tidak dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Adanya itu kurang saja. Maka itulah kita itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya kita itu zuhud ini orang yang bukan meninggalkan urusan dunia, tidak, tapi dia membelanjakan sesuatu, atau dia itu memiliki sesuatu yang secukupnya, padahal kalau lebih daripada itu bisa. Saya dulu punya teman namanya Zaid, dia ikut training 3 bulan menyelesaikan Al-Quran 30 juz itu secara manawiah dan tafsir singkat itu
kemudian disimpan 1 bulan, dia aslinya Madura. Itu kalau dipakan itu saya tanya itu harganya berapa? 250, 300, Masya Allah. Juragan memang juragan. Dia pas perpisahan itu menyembelih kambing, disuruh mana sendiri menyembelih kambing. Ukuran mereka, itu ya, ukuran mereka ya sederhana, tapi menurut kita sudah uang. Lah kalau yang punya lebih daripada itu, uangnya itu lebih, ya, kita lihat orang beli Innova mungkin itu ya, Masya Allah, bila-bila seperti itu kendaraan ini menurut kita, tapi ukuran dia 2 kali lipat daripada itu mampu. Nah, jadi namanya orang yang menyedikitkan daripada dunia itu bukan meninggalkan dunia ya, orang Zuhud tidak, intinya tidak rakus dengan dunia ini ya, apa sekedarnya saja. Nah, ini kalian perhatikanlah orang di bawah kalian ini, insya Allah akan lebih kita itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mereka saja seperti itu, syukur alhamdulillah saya masih diberi oleh Allah Ta'ala kan seperti ini. Nah, ini urusan dunia. Janganlah kalian itu memperhatikan kepada orang yang dia itu di atas kalian. Kalau yang kalian lakukan seperti itu, maka engkau akan meremehkan nikmat yang Allah berikan atas kalian. Diberi nikmat banyak seolah-olah Allah Ta'ala belum memberikan nikmat, karena ukuran adalah orang yang di atasnya. Wa fir'atil Bukhari, dan dalam riwayatnya Imam Bukhari, idza nadhara ahadukum, apabila salah satu dari kalian itu memperhatikan atau melihat ilaman atas orang yang fuddila, apa dilebihkan alaihi atasnya, fil mali pada urusan harta, wal khalqi dan urusan penciptaan, bentuk tubuh misalnya gitu ya, fal yanzur, maka hendaklah dia itu memperhatikan ilaman kepada orang yang gua dia itu asfala minhu, itu lebih rendah atau di bawah, lebih bawah minhu darinya. Berarti soal ini harta ya, orang diberi harta yang banyak itu bukan letak kecintaan kepada Allah. Kadang-kadang diberi harta yang banyak itu justru Allah menjadikan bebanan buat mereka, tersibukkan dengan urusan harta, kemudian mereka melupakan oleh tugas-tugas pokok daripada mereka. Tiap hari sampai hatta zurtumul maqabir itu menghitung-hitung hartanya sampai dia itu sudah jangkah ke kubur, masuk ke dalam kubur itu mereka masih hitungannya itu sibuk urusan duniawiya. Ciptaan mungkin itu ya, ciptaan bentuk wajah atau postur tubuh, melihat orang yang lebih rendah, jangan melihat orang yang lebih atau yang atas daripada kita, jangan lebih daripada kita, nanti ya timbulnya akan mencerca daripada nikmat Allah, meremehkan nikmat Allah Ta'ala. Wa anhu, dan darinya masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa, celaka, abdud dinari, hambanya dinar, hambanya uang, wa dirhami, dan dirham. Dinar dirham itu mata uang yang berlaku pada saat itu. Wa qatifati, dan hamba kain, wal khamisati, dan hamba ya, pakaian-pakaian yang bisa dipakai gitu ya. In uktia, jika diberi, rodia, dia itu ridho. Wa in lam yukto, dan jika dia itu tidak diberi, lam yardo, tidaklah dia itu ridho. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini.
ya celaka gitu ya. Nah, bisa tidak ada keberuntungan buat mereka orang-orang yang menghambakan dinar dan dirham, menghambakan pakaian-pakaian ataupun kain-kain yang bagus. Cirinya adalah orang itu dia senang kalau dia itu diberi, sanjung-sanjung ya diberi. Tapi kalau tidak diberi, dia tidak suka, benci. Benci barang sesuatu yang lepas daripada dirinya, bagian-bagian ini. Bukan ke orang itu tidak butuh pakaian bagus, dan orang berpakaian bagus itu bukan termasuk orang sombong. Kesombongan itu adalah yang hakiki, yang sebenarnya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu adalah kesombongan. Bukan orang yang berpakaian bagus, bukan itu. Bukan orang yang bersepatu bagus, bukan itu. Kendaraan bagus, bukan itu. Punya tidak apa-apa, asal tujuannya baik, tidak untuk kesombongan. Kan berbeda dengan korun. Korun itu mengumpulkan harta benda yang banyak itu dengan tujuan dia itu memamerkan kesombongan kepada orang lain, sehingga orang lain itu butuh. Justru mereka itu keluar dengan membawa kunci-kunci gudang-gudang kekayaannya itu, sama sekali cuma memamerkan orang-orang yang butuh, tidak pernah memberikan kepada orang yang butuh. Ada orang kan ngiler kabeh. Sampai ketika lewat di satu teman itu, wah alangkah senangnya, ya alangkah bahagianya si korun itu, harta bendanya begitu limpah. Ya, kemudian dia di kendaraan yang bagus, pengikutnya banyak. Ya. Begitu orang memuji-muji pada korun, mereka berangan-angan, alangkah indahnya kalau hidup seperti korun, alangkah senangnya. Allah Ta'ala mudah menghancurkan korun, harta dan nyawanya. Baru orang itu mengatakan, alangkah celakanya sih korun tadi, mengumpulkan harta yang banyak, ternyata hartanya ambles, dirinya meninggal. Tidak kebaikannya. Jabatan tinggi juga seperti ini. Apa? Firaun. Semua Firaun itu, infrastruktur yang dibangun oleh Firaun itu kalah dengan sekarang ini. Dulu. Makanya kan kasih Abdul Somad itu kan, ya, kalau kita dulu hidup di zaman Firaun, kira-kira ikut Firaun atau ikut Musa? Jalan-jalan yang membangun Firaun, bangunan-bangunan yang bagus itu yang bangun Firaun. Kenapa tidak mengikuti Firaun? Justru mengikuti Musa. Musa itu punya apa? Punya keahlian apa? Pernah membangun apa? Dan itu berat. Ya. Kalau kita tidak hidup di zaman mereka, saya ikut Musa, mungkin begitu. Kalau hidup di zaman dahulu, hidup di zaman sekarang saja juga susah semacam itu. Ya. Nah, apalagi, maka yang adanya dunia ini adalah semuanya adalah milik Allah Ta'ala. Semuanya akan terpulang kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala. Orang yang diberi amanah, diberi titipan banyak, maka akan ditanya oleh banyak oleh Allah Ta'ala. Nah, kan sahabat yang meninggal itu kan, si ibu ini punya tempat minum herba, ya. Kemudian bingung gitu, saya masih punya tempat minum ini, jangan-jangan jadi bebanan buat saya. Tawar-tawarkan karena merasa apa, sudah tua saya, daripada nanti saya menghadap pada Allah Ta'ala masih ada yang ditanyakan, ya. Sampai seperti itu lah. Kalau kita ya sewajarnya saja urusannya. Rumah baik itu boleh, kemudian makan enak itu juga boleh, kendaraan yang bagus itu juga boleh, asal duitnya sendiri dan dengan tujuan yang baik. Rumah yang bagus, ya sesekali diundangkan orang untuk ngaji di rumahnya, misalkan ya baca Quran, kan ada kajian keliling itu, tempat saya juga ada kajian keliling, ya. Biar berubah rumahnya begitu. Dan kemurahan Allah Ta'ala juga, ya.
Rumah sebagus apapun maka tidak ada zakatnya. Kendaraan yang bagus juga tidak ada zakatnya. Nah, itu zakati. Zakat ini kan gitu-gitu. Ini kalau punya rumah seharga 1 miliar tapi ditempati misalkan, ya tidak kena zakat. Tapi punya rumah seharga 5 juta tapi tidak ditempati, oh kena zakat. Karena itu termasuk harta simpanan. Kena zakat sebenarnya. Bapak sekalian ini perhatikan hal itu. Maka urusan-urusan dunia ini kita akan lebih memahami manakala kita itu mendalami soal din. Apa tujuan pokok kita itu di dunia ini? Ya. Dikasih dia ridho, tidak dikasih dia mencerca, tidak ridho. Ada Allah juga begitu. Ya Allah kenapa begini, begitu? Apalagi orang yang menggelari nasib, malah nasib lah ini, yang mencerca nasib dirinya. Ya sudah karena tidak mau menerima, tidak bisa menerima takdir yang Allah takdirkan pada dirinya. Padahal semua yang diberikan kepada kita itu semuanya ditakar oleh Allah Ta'ala, sudah baik. Meskipun bertubi-tubi ujian itu datang, maka berprasangka baik, dia itu akan, ya Allah, Engkau memberikan ujian seperti ini berarti Engkau menganggap, memantapkan pada hatiku ini dan diriku itu bahwa aku mempercayakan bahwa saya sanggup untuk menghadapi ujian. Seandainya aku berikan orang lain, oh berarti orang lain tidak sanggup. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam ini ujiannya wah luar biasa. Tapi ya sudah dijalani oleh Nabi Ibrahim, sudah selesai sudah. Jadi paling waktu tadi. Itu ada ujian yang berat, maka kita berhusnudon kepada Allah. Ujian inilah satu-satunya saya yang sanggup menghadapi, maka Allah berikan kepada saya. Insya Allah akan timbul kebaikan. Wa anhu, dan darinya, dari Abu Hurairah, Insya Allah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala berkata, laqad ra'aitu, sungguh aku itu melihat sab'ina min ahli sufati, 70 dari ahli sufah. Sufah itu memang rata-rata gitu 70 gitu ya. Dia menempati emperan masjid karena tidak punya tempat tinggal. Makannya tergantung Nabi. Nabi makan, diajak Nabi ya sudah. Makan kalau tidak ya sudah. 70 min ahli sufah. Ma minhum, tidaklah dari mereka itu rajulun, seorang pun alaihi, atasnya itu rindaun, punya selendang. Ima izaratun, izarun, ada kalanya dia itu juga tidak mempunyai, ada kalanya mempunyai satu sarung, satu kain izar, tarik bawah. Wa ima kisaun, dan ada kalanya mereka itu punya selimut. Tidaklah daripada mereka itu kecuali yaitu tadi, mereka itu tidak mempunyai selendang, tidak mempunyai satu kain, sarung, selimut. Tapi ada kalanya dia ada ima, ada kalanya itu punya sarung, punya selimut. Sebagiannya tidak ada. Qad sungguh robatu fi a'naqihim, mereka itu mengikatkan pada tengkuk mereka, diikatkan kain tadi, diikatkan tengkuk mereka. Faminha, maka darinya kain tadi, maya belugu, apa yang sampai nisfa asa koini, separuh dari 2 betisnya. Jadi kain kayak sarung atau dibudil kita beri di tengkuknya ini ya, diikatkan di tengkuk, kemudian melembre sampai ke pertengahan betis. Dan ini sebetulnya pakaian yang baik itu sudah seperti itu, di pertengahan betis.
Kan lihat di tentara-tentara Taliban itu, lihat pertengahan betis. Nah, apike wong muslim ini sak nunggu nek burung. Ibu sekalian, yang paling tidak menampakkan mata kaki. Kalau sholatnya mata kaki ditempelkan yang seperti mata kaki. Nanti akan kita lewati di kitab libas bahasana tentang pakaian, bagaimana seorang laki-laki berpakaian, bagaimana seorang perempuan berpakaian. Nah, kembali di sini ya. Jadi kata si Abu Hurairah ini, tidaklah dia melihat 70 ahlu sufah itu dia tidak punya selendang, tidak punya rida. Ada kalanya cuma sarung, selimut. Itu pun dia ikatkan di temboknya, kemudian dilebarkan sampai di pertengahan betis, dua betisnya. Wa minha, dan darinya kain tadi, ma yublu, apa yang sampai katai dua mata kakinya, batasnya sampai dua mata kakinya dia. Kain tadi baik selimut ataupun apa namanya, izar tadi, sarung tadi. Faya jama'uhu, maka dia mengumpulkan biadi dengan tangannya, karohiyata, karena benci, tidak suka, antabu dubah, bahwasanya tampak auratuhu, auratnya. Wow, Bukhari. Jadi kain ditaruh sini, satu-satunya kain itu nih, kemudian dilebarkan, ada yang bagian betis saja, intol, ada bagian sampai ke mata kaki. Terus dia itu mengumpulkan dua tangannya di kain tadi, tekep nih kain itu, karena khawatir auratnya tampak. Maka pada saat itu dilaranglah ya, duduk itu dengan duduk seperti ini, dilarang. Kainnya siji lebar ngoten ngoten nggih auratnya. Maka mereka sibuk dua tangannya itu mengumpulkan kain tadi supaya untuk menutupi menutupi auratnya. Maka aturannya dalam sholat pada saat itu, kalau begitu imam Allahu Akbar, Rasulullah Akbar, maka diperintahkan perempuan segera sujud. Karena sujudnya keduluan laki-laki, nanti kelihatan auratnya. Tapi kalau berdiri, begitu Rasulullah Allahu Akbar berdiri, maka laki-laki cepat berdiri. Begitu Allahu Akbar, langsunglah perempuan agak lambat-lambat. Itu menunjukkan bahwa soft perempuan itu di belakang, dan baik-baiknya soft untuk perempuan itu yang belakang, maka dipenuhi di belakang dulu, terus depan. Beda dengan laki-laki, soft yang terbaik itu di depan, bukan di belakangnya. Soft yang kedua maka fadilahnya setelah soft yang pertama. Yang kedua berarti perempuan zaman dulu itu tidak dilarang ke masjid untuk sholat jamaah. Nah, buktinya seperti itu ada. Kedua kan ada hadis Rasulullah itu inginnya sholat membaca ayat panjang, tapi ada anak menangis, Rasulullah tidak memanjangkan sholat bacaannya karena khawatir membebani ibunya. Ya apa, bukan di samping sananya, sininya udah. Lah di depan itu fadilahnya seorang laki-laki ya, terus sampingi perempuan itu, terus piye itu kok Rasulullah sufa lagi garuk lanang kali itu namanya. Bapak sekalian perlu diingatkan kembali untuk sholat kita itu, supaya sholat kita itu memang kita kan ngoyak 20 derajat. Nah, sholat jamaah kita itu adalah yang sesuai dengan sunnah. Sholat jamaah yang sesuai dengan sunnah ini mau mulai latihan dirapatkan satu sama lain. Ini mereka dalam menjaga aurat. Sampai seperti itu mereka itu
tidak punya kain selain satu kain itu. Ahlu Sufah kan ini wow, kalau diajak Nabi jadi kan pernah gigiran kayak gini kok. Nabi diundang berarti Ahlu Sufah diundang kabeh. Padahal makanannya sedikit dan gigiran. Hadis yang ke-14 wa anhu dan darinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Yang tertinggi Abu Hurairah masuk Islamnya paling belakangan tapi mendapatkan hadisnya paling banyak. Masya Allah. Karena memang glibetnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Hurairah itu kan kunyah saja. Bapaknya kucing itu tadi kawan. Kali jurakan itu glibet atau mau jadi kan gawa apa ngoten nggih gawa kesenangan nah gawa gerih ngoten pun glibet ngoten. Lah Rasul banyak ilmu dan Abu Hurairah menginginkan ilmu sudah glibet saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia itu sijnul mukminin, penjaranya bagi orang yang beriman, wa jannatu dan jannahnya atau orang sering itu kan surganya al kafiri, orang kafir. Orang Muslim. Jadi bagi orang beriman itu di dunia itu seperti penjara, banyak larangan. Tapi boleh senang orang di penjara itu, jangan bayangan kita tuh susah atau enggak kok. Nyatanya senang juga kok, senang juga dari teman-teman yang pernah apa namanya besok ke siapa itu namanya aliansi anti CIS dan Zahid atau Sinten itu lupa ya namanya. Itu kan banyak teman-teman sih besok. Ya, salah satu malamnya menasihati, kata dia ya seneng dinasihati, belum fajar habis subuh sudah tanda. Orang-orang baik-baik. Bukan berarti penjara itu orang susah, bukan. Berarti orang beriman gue susah, lagi penjoro. Kan tidak, orang di penjara harus susah kan tidak. Kan tidak. Hamkani loh di penjara mau bisa menyelesaikan tafsirnya, menyelesaikan tafsirnya Al-Azhar 30 juz itu kan di penjara. Banyak orang yang ulama-ulama besar menyelesaikan buku karangan yang besar-besar itu justru dia itu fokus. Kemudian surganya orang-orang kafir. Orang kafir namanya surga itu kan ya tidak ada larangan. Mau makan apa saja sudah ada larangan. Mau makan darah lah, mau makan daging babi, mau bangkai, atau mereka itu akan nikahi kepada siapapun dengan cara bagaimanapun. Ini sudah punya suami mablus bukan urusan. Pokoknya senang. Yaitu hawa nafsunya dijadikan sesembahannya buat Tuhan, pokoknya asal senang. Lalu ya, apun salah dulu ya, Nabi Yusuf kan penjara bisa sukai daripada saya. Nah nanti menuruti hawa nafsu perempuan ini, ini di penjara benar. Banyak. Jadi memang orang-orang beriman itu di dunia ini banyak larangan, banyak sesuatu yang harus ditinggalkan. Tidak semua makanan bisa kita makan, tidak semua pekerjaan juga kita bisa bekerja, atau apa saja, apalagi seorang perempuan. Perempuan lebih enak. Perempuan kan jaga sabar harus pakai makro, kalau rumah harus tutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Itu pun sebagian saudara-saudara kita pakai cadar. Monggo kalau memang itu jaga kehati-hatian baik-baik saja.
Orang-orang nggak senang bukan urusan lah, yang penting kan terjaga. Itu ilmu bagi yang berijtihad atau berpendapat seperti itu. Wani bani Umar radhiyallahu anhu dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bimangki biar terus gitu mangki bino mangki biar sama ya. Maka pundakku, fakola maka bersabda Nabi, kun jadilah fit dunia pada dunia ini ka'anaka seakan-akan bahwasanya engkau itu gharibun, orang yang tidak dikenal, ya orang asing. Au sabil, atau orang yang melintas melewati jalan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu, dia berkata, idza amsaita apabila engkau itu bersore-sore fala tantadiris sabaha, maka janganlah engkau itu menunggu akan waktu pagi. Wa idza asbahta, dan apabila engkau itu di waktu pagi fala tantadiris masa, maka janganlah engkau itu menunggu waktu isya, waktu sore. Wahud, dan jadikanlah min sihatika, dari sehatmu, lima rodika, pada waktu sakitmu, wa min hayatika, dan dari hidupmu, limautika, pada kematian. Rawahu Bukhari meriwayatkan hadis ini. Jadi suatu ketika ini kita boleh mengajak bicara orang itu, saking mau bicara yang serius itu boleh enggak? Bukan. Itu mana? Pegang udahnya. Jadilah engkau itu di dunia ini seakan-akan engkau itu seperti orang asing atau orang yang melintas jalan. Orang asing kan banyak tanya, berikut warai putih, berikut sinten, kan banyak tanya, takut keliru, takut nyasar. Orang asing nih, orang asing kan tadi. Jadi orang di dunia ini harus banyak, apa yang dia lakukan ini dipastikan tidak tersesat, tidak salah. Atau orang asing ini orang yang tidak dikenal, sehingga tidak ada timbul rasa sungkan atau rasa timbul senang dipuji. Kayak apa namanya, orang-orang yang sebagian, dan juga sudah dari kita juga yang bantu kemudian tidak disiarkan, kemudian terus marah lah tadi. Bantu, aku mau nanti disiarkan gitu, bantu akeh loh. Kurban mau nanti dumuk gitu, macam dari itu ya. Kita kalau ini hanya untuk sebagai hasungan orang lain, biar diikuti orang lain nggak apa-apa. Tapi kalau begitu seorang sudah kuat, hentikan. Hal semacam itu tidak mengapa. Hentikan, jangan menjadi kebiasaan. Nanti kalau jadi kebiasaan ya sudah, biasanya ngoten. Atau orang mungkin ya ada sulah jabat tangan, waktunya jabat tangan. Kapan saja boleh sebetulnya, kapan saja boleh. Habis sholat tadi belum jabat tangan, ketemu, tidak apa-apa. Mau sholat dia tadi ketemu, tadi tidak sempat jabat tangan, tidak apa-apa. Tapi tidak harus ketika mau sholat harus jabat tangan, dan setelah sholat itu jabat tangan juga tidak harus. Kalau itu menjadi keharusan, ketentuan, maka harus ada dalil juga. Begitu. Intinya begitu orang itu sudah selesai sholat, intinya kan terserah. Arep ukur karepmu, apa namanya? Arep salaman yo karepmu, intinya gitu.
Begitu orang sudah salam sana, salam sana. Salam itu mengakhiri daripada sholat. Ya. Kembali sini orang asing itu seperti itu. Atau orang lewat lintasan jalan. Orang kan melintas jalan itu tidak lantas, apalagi jalan raya kalau sekarang ya. Lono kan gitu. Tengok dulu, ya. Aman apa tidak, selamat apa tidak, diganggu orang apa tidak. Gitu. Nah, intinya orang asing itu berhati-hati. Orang melintas jalan itu juga orang yang berhati-hati. Lah setelah Rasul itu menasihati seperti itu, si Ibnu Umar itu ngendika, ketika engkau itu di waktu sore untuk bisa berbuat satu kebaikan di waktu sore, jangan kamu menunggu di waktu pagi. Masih supaya tak lakoni. Jangan, kalau saat itu bisa diselesaikan, kenapa harus besok? Atau kesempatan berbuat baik itu di waktu pagi, jangan menunggu di waktu sore. Jangan menunggu di waktu malam. Jadikanlah waktu sehatmu itu untuk persiapan waktu sakitmu. Atau ketika kamu itu masih hidup, maka untuk persiapan waktu matimu. Nah ini pentingnya kita beristiqomah ya. Saya baca Quran istiqomah terus nanti kita akan dihukumi oleh Allah Ta'ala itu keistiqomahan kita itu manakala kita berhalangan maka diberi pahala sebagaimana kita lakukan. Namanya safar, tidak sempat baca Quran misalkan, ya udah seperti biasanya, atau sakit gitu ya. Sakit belum tentu orang yang sakit bertahun-tahun itu ya cuma di di tempat tidur gini saja ya, sholat saja dengan tidur, mungkin makan saja disuapin, mungkin belum tentu pahalanya itu lebih banyak daripada kita yang mungkin sholat jamaah, mungkin ngaji dan sebagainya. Mungkin dia sebelum sakit ngajinya aktif juga, jamaahnya aktif juga, dan dia dalam keadaan sakit itu dia sabar, dan kesabaran dia itu adalah menggugurkan daripada dosa-dosa dia. Dia harus dia sabar, sementara kita belum ada jaminan. Karena Rasulullah SAW kan tahur lah insya Allah kan, bahasa tahur lah sudah apa-apa, suci lah nah sakit kan belum tentu orang seperti itu kita. Begitu juga ketika itu masih hidup, maka kesempatan hidup ini gunakan sebaik-baiknya, karena kalau nanti sudah mati bikin kita jariah sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ada orang membangun jalan, bikin jalan atau memperbaiki jalan, bangun masjid, ngerti-ngerti jadi kita tidak ikut andil. Meskipun kita tidak ikut andil ya tetap jadi, tapi terus kita jariahnya kan tidak ada. Nah, dalam inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imanin. Kami akan memunculkan kembali orang-orang telah meninggal dunia itu bersama amalan-amalan yang dia lakukan, kemudian bekas-bekas yang dia lakukan. Nah kita meninggalkan bekas apa? Kita itu boleh jadi kita sudah meringkuk di kuburan, kita sudah mati bertahun-tahun, tapi pahala itu mengalir buat kita, masya Allah, karena kita pernah membuat jariah di masjid, mungkin pondok, atau mungkin ya, ilmu kita lagi mungkin itu jariah. Begitu kita sudah tidak ada, maka insya Allah manfaatkanlah kita ketika sehat sebelum kita sakit, bikin amalan istiqomah apa yang kita istiqomah. Kemudian di waktu hidup gunakanlah waktu hidup tadi sebelum kita mati semuanya. Ketika kita sehat kita bikin amalan istiqomah buat kita, dan ketika masih hidup adalah kita itu buat jariah itu wah masya Allah, pensiunan amalannya masya Allah biasa-biasa saja. Kita sudah tidak berbuat apa-apa, rata-rata pahala kita itu insya Allah ya. Terus baiknya kita punya anak yang soleh. Nabi itu memerintahkan kebiasaan baik bapakmu itu, maka kamu teruskan ketika bapakmu sudah meninggal. Bahkan teman-temannya orang tuamu dulu siapa, sambung. Anak yang soleh seperti itu. Bukan hanya anak yang soleh itu menghafalkan, mendoakan doa pada orang tuanya
bukan hanya itu saja, anak yang soleh itu tidak hanya seperti itu saja. Meninggalkan anak yang soleh itu anak-anak yang mengerti tentang apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya kemudian dilanjutkan. Oh, bapak dulu sudah pasti kalau hidup pasti berkorban. Nah, saya berkorban juga melanjutkan perjuangan. Mereka meniru bapaknya, yang meniru, insya Allah. Makanya amalan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kalau ditimbang sekarang dengan orang-orang sekarang ini, wah jejek berat, berat amalannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena orang-orang yang awal-awal dalam menjalankan syariat Islam mengikuti daripada jejaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati itu beruntung ya. Mungkin ini saya sampaikan untuk malam hari ini. Di bawah ini keterangan beri sakit, bisa insya Allah kita perhatikan yang akan datang ke bawahnya ini. Pak Guru ada astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.